kekuatan. Terutama untuk panjang sabar, karena Roh Kudus ada di dalam hidup kami. Amin. Kami sadar tanpa Engkau kami tidak sanggup, tapi kesanggupan hanya berasal dari Engkau saja. Oleh sebab itu biarlah Engkau dipuji, dimuliakan. Kami Tuhan mendapat kemurahan sampai sore hari ini, dapat memuji, menyembah, dapat menikmati kasih-Mu yang luar biasa. Bahkan juga firman-Mu. Tuhan, kami bersyukur kalau sampai sore hari ini kami mendapat kemurahan yang luar biasa dari Tuhan. Oleh sebab itu berfirmanlah, pakai hamba-Mu menjadi alat Tuhan, menjadi saluran berkat, supaya setiap pribadi yang mendengar firman Tuhan diberkati dan ditolong. Kami menolak kuasa-kuasa yang lain yang bukan dari Tuhan adanya. Roh-roh penipu, pendakwa, roh yang mencuri damai sejahtera sukacita, kami usir Engkau dalam nama Yesus. Roh sakit penyakit, kami patahkan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Bersama kita katakan, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, saya mengucapkan selamat hari Minggu, salam sejahtera buat kita sekaliannya. Shalom, shalom. Biar kasih dan kemurahan Tuhan yang tetap terulur untuk saya dan untuk saudara sekaliannya, sehingga sore hari ini kita masih dapat menikmati segala berkat Tuhan. Terutama berkat pembelaan dan pemeliharaan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kita. Ya, jadi kalau saudara boleh hadir, boleh menikmati persekutuan pada sore hari ini semua karena anugerah Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah kita, tapi karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Oleh sebab itu tema pemberitaan firman Tuhan, saya masih berbicara tentang bagaimana kita berjuang untuk mempertahankan iman. Berjuang untuk mempertahankan iman. Ini kita kutip dari surat Yudas, sebenarnya dari pasal 1, cuma satu pasal, dari ayat 1 dan sampai ayat yang terakhir. Intinya ada 3 poin, ya. Ada 3 poin yang sangat penting menjadi bagian kita dalam mempertahankan iman. Ya. Iman yang perlu dipertahankan, yang pertama, iman yang bertujuan keselamatan. Ya. Inilah yang paling penting dipertahankan. Tujuan iman itu harus jelas, ya, harus untuk merebut keselamatan, ya. Jangan sampai iman itu lari dari tujuannya, ya. Maka Yudas berkata di ayat 3 kembali dulu ayat 3. Yudas ayat 3. Ya, silakan. Saudara-saudaraku yang kekasih, Ya, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama. ya, terus. Aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Jadi Rasul Yudas berusaha menulis dia berusaha menulis dengan sungguh-sungguh, ya. Supaya apa, saudaraku? Supaya orang kudus tetap berjuang, ya. Berjuang soal iman, ya. Tadi saya katakan iman yang bagaimana yang tetap harus diperjuangkan. Iman yang bertujuan keselamatan.
Ya. Tujuannya harus keselamatan. Ya. Seringkali saudaraku, banyak orang menggunakan iman, tapi tidak tujuan terpenting yang namanya keselamatan. Ya. Ada orang yang menggunakan imannya hanya untuk cari sembuh. Ada orang menggunakan imannya untuk mencari kemakmuran. Ada orang yang menggunakan imannya untuk mengatasi persoalan-persoalan hidupnya. Memang tidak salah. Anda punya iman untuk mencari kesembuhan, tidak salah. Anda punya iman untuk mencari kemakmuran, tidak salah. Anda mempunyai iman untuk mencari jalan keluar terhadap persoalan hidupmu, tidak salah. Tapi yang menjadi masalah, kalau saudara tidak menggunakan imanmu untuk tujuan keselamatan. Apa artinya hidup saudara sehat, sembuh dari penyakit, menjadi orang kaya, makmur, kalau toh akhirnya kita terlempar ke neraka? Oleh sebab itu Rasul Judas sangat memahami apa yang harus diperjuangkan untuk mencapai keselamatan bersama. Kenapa dia tekankan keselamatan kita bersama? Saya sudah terangkan latar belakangnya sebenarnya. Judas, Yakobus, bersama saudara-saudaranya yang lain, sebenarnya pada awalnya tidak percaya kepada Yesus. Saya percaya Maria pasti bercerita tentang Yesus itu siapa. Pasti dia ceritakan kepada anak-anaknya yang lain, bahwa Yesus itu lahirnya pun dikandung oleh Roh Kudus. Walaupun demikian saudara, tidak menjamin saudara-saudara Yesus menjadi orang percaya, tidak. Ternyata di dalam Injil Yohanes pasal 7 ayat 5, ternyata para saudaranya nggak percaya sama Yesus. Coba ayat 5. Ayat yang kelima. Ya. Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya Kepadanya. Siapa saudara Yesus yang tidak percaya kepadanya itu? Kalau kita lihat Matius 13 ayat 55. Coba kita lihat siapa saudara-saudaranya itu. Ayat 55. Ya. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Ya, terus. Bukankah ibunya bernama Maria? Ya. Dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, terus Simon dan Yudas. Ya. Ini saudara-saudaranya. Ya. Ada Yakobus, ada Yusuf, dengan kata lain ada Yohanes, ada Simon, ada Judas. Ya, memang kita kenal ada saudara Yesus yang paling dekat dengan Yesus, yang namanya Yohanes. Ya. Tapi ada Yakobus, ada Judas. Tetapi Alkitab mencatat saudara-saudaranya pun tidak percaya kepada dia. Ya. Inilah latar belakangnya mengapa Judas ingin menulis surat kepada orang-orang kudus. Kenapa saudara? Kalau soal kedekatan, Yesus sangat dekat dengan saudara-saudaranya. Satu rumah dengan saudara-saudaranya.
dibesarkan bersama melalui seorang bapak yang bernama Yusuf sebagai seorang tukang kayu. Tapi tidak menjamin seseorang itu memiliki iman yang sama, kepercayaan yang sama. Maka Paulus menulis surat, tidak semua orang beriman. Kalau saudara dan saya punya iman, kalau saudara dan saya punya keyakinan, sekali lagi saya mau katakan, itu adalah kemurahan Tuhan. Haleluya. Ya. Satu bapak sekalipun, satu rumah sekalipun, oleh sebab itu saudaraku, kita mau belajar kenapa begitu tegas Judas menulis surat kepada orang-orang kudus. Karena dia tahu persis ada persoalan di depan yang bisa merontokkan iman. Maka Judas menulis surat, orang-orang yang bagaimana yang akan rontok imannya kalau gagal memperjuangkan iman. Judas mengangkat satu peringatan. Coba kita lihat, ya, siapa mereka yang akan bakalan rontok imannya. Ayat 4 dulu, Judas. Ayat 4. Ya. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu. Terus, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. ya, sudah lama ditentukan untuk dihukum. Ini orang-orang yang gagal dalam berjuang soal iman. Gagal diselamatkan. Gagal mencapai tujuan Tuhan. Kebaktian Jumat saya sudah tekankan. Pertama dikategorikan dengan 3 poin. Yang pertama fasik. Yang kedua menyalahgunakan kasih karunia Tuhan. Dan yang ketiga adalah yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Ini roh antikris. Saya sudah terangkan yang 3 poin ini. Poin yang pertama orang fasik. Orang yang selalu berpura-pura. Ya. Yang kedua orang yang tidak menghargai kemurahan Tuhan. Sudah ditebus, sudah diampuni, sudah ditolong, sudah diberkati. Tapi tidak menghargai. Semua itu adalah berkat Tuhan. Dan yang ketiga, golongan yang ketiga. Golongan yang menyangkal Tuhan. Itulah roh antikris. Ini sudah ditentukan lama. Bahwa model-model seperti ini pasti akan mengalami kebinasaan. Makanya Judas menulis surat. Supaya orang-orang kudus jangan sampai digagalkan. Oleh 3 persoalan ini. Harus berjuang. Perjuangan pertama mengalahkan kefasikan. Perjuangan kedua menghargai kasih karunia Tuhan. Perjuangan ketiga supaya punya hati yang lemah lembut dalam menerima firman Tuhan. Ini berjuang loh. Ya. Tanpa perjuangan, saudara dan saya
tidak akan bisa menang melawan 3 poin ini. Harus berjuang. Dari mulai berjuang untuk mengalahkan kefasikan. Tadi saya katakan, belajar hidup sesuai dengan terang firman Tuhan. Belajar hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Supaya hidup di dunia ini, jangan seperti pepatah berkata, bahwa dunia ini panggung sandiwara. Dulu pernah ada lagu lama itu kan, bahwa dunia ini adalah panggung sandiwara. Orang di dunia ini seperti hanya sekedar bersandiwara. Berperan kadangkala tidak sesuai dengan kenyataan. Ya. Dia memerankan hidup yang bukan sesungguhnya. Itulah kefasikan. Maka Tuhan mau saya dan saudara memiliki hidup berperan seperti apa yang Tuhan mau. Hidup yang paling sulit adalah memerankan yang bukan dirinya. Memerankan yang bukan hidupnya. Misalkan dia orang miskin, tapi memerankan hidup sebagai orang kaya, kira-kira gimana? Susah. Atau dia orang kaya, memerankan hidup seperti orang miskin, susah. Suruh tidur di pinggir paret, berat itu loh. Ya. Suruh makan makanan yang sangat sederhana, berat. Tapi kalau orang miskin memerankan hidup sebagai orang miskin, gak berat. Karena memang udah miskin. Ikan asin pakai jengkol, terasi, selesai semua. Ya. Saya seringkali kalau memberikan masukan sama Pak Joni, saya bilang, kamu bersyukur, saya bilang sama Pak Joni Fardede. Kamu orang kaya bisa memerankan hidup orang miskin. Ketika kami naik pelayanan di Filipina, saudaraku. Ya. Dia bukan naik taksi, bukan naik mobil mewah, naik angkot. Angkot yang bangkunya bukan ke sana. Ini saudara apa? Samping-sampingan gitu. Ya. Kalau di Medan kami bilang dulu itu mobil Sudako. Pelayanan loh. Ya. Kalau dia tidak bisa memerankan hidup seperti itu, sulit sebagai pelayan. Tapi kenapa bisa memerankan hidup sebagai orang miskin, orang susah? Karena mau menjadi nol. Dia kaya tapi rela jadi miskin. Seperti Yesus. Dia kaya, dia mulia, dia terhormat. Dia raja di atas segala raja. Bayangkan rela menjadi miskin. Bayangkan lahirnya aja di kandang domba. Secara daging berat loh. Memerankan hidup. Raja harus lahir di kandang domba. Seharusnya di istana. Raja lahirnya di tengah-tengah orang yang biasa-biasa. Kalau saudara pergi ke Israel, ke Nazaret, sampai hari ini saudara boleh melihat rumah Maria
saat dia menerima malaikat Tuhan mengunjunginya, dia akan mengandung karena Roh Kudus. Dan rumah itulah menjadi tempat Yesus dibesarkan. Sampai hari ini masih ada. Sangat sederhana rumah itu. Saya membayangkan Tuhan Yesus lahir di sana, di kandang Betlehem, lalu dibesarkan di Nazaret, di rumah sangat sederhana. Sekarang rumah Maria itu ya dibungkus dengan gedung yang besar. Tapi di rumah itu masih ada sampai hari ini. Ya. Dan menjadi salah satu tempat ibadah di Nazaret sampai hari ini. Saya membayangkan, wah, dia raja. Dia yang ciptakan langit dan bumi. Dia Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Tapi rela mengambil tempat. Rela menjadikan dirinya menjadi manusia. Yang hina. Miskin. Saudara tahu, memerankan yang bukan hidup kita itu berat. Tapi Yesus berhasil. Dia memerankan hidup sebagai manusia. Dia sukses. Karena apa? Karena dia meninggalkan kealahannya. Ya. Dia tinggalkan kealahannya. Dia tinggalkan kebesarannya sebagai Tuhan. Maka dia bisa sukses, saudara. Kalau dipertahankannya kealahannya, nggak bisa. Ya. Coba kita lihat suratan Rasul Paulus yang mengingatkan kita akan hal itu. Filipi pasal 2. Ya. Ayat 6 dimulai. Ayat yang ke-6. Ya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ya. Seharusnya dia pertahankan kebesarannya, kemuliaannya, kuasanya sebagai Tuhan. Tapi dia tidak pertahankan. Supaya apa? Supaya dia bisa memerankan hidup yang menjadi kebutuhan seluruh manusia. Terus Pak. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Ya. Dan mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia. Oh. Kenapa dia sukses? Karena dia betul-betul mengosongkan dirinya. Jadi dia bisa perankan hidup sebagai hamba. Dia bisa perankan hidup sebagai manusia. Kalau dia 100% datang sebagai Tuhan, berperan hanya sebagai Tuhan, dia nggak layak menderita. Dia nggak layak miskin. Ya. Dia nggak layak dihina. Coba bayangkan, yang menciptakan dia menghina dia. Yang diciptakan oleh dia menghina dia. Nah, kalau dipelintik telinganya gini, siapa kita? Ternyata ketika Yesus datang ke dunia, banyak menaruh
hujatan, hinaan kepada Yesus. Padahal Yesus sang pencipta hidupnya. Andai kata dia perankan 100% hidupnya, datang ke dunia 100%, perannya hanya sebagai Tuhan, siapa yang bisa menyentuh Yesus? Siapa yang bisa menangkap Yesus? Siapa yang bisa menyalibkan Yesus? Takkan ada yang bisa. Tapi ketika dia mengosongkan diri, dia menjalankan hidup sebagai manusia. Dia perankan betul-betul hidup sebagai manusia. Dia perankan hidup sebagai orang yang rendah hati. Dan dia sukses. Sukses. Karena apa? Dia memerankan hidup sesuai dengan maunya Tuhan. Apa maunya Tuhan? Dia harus menjadi manusia yang rela menderita sampai mati di kayu salib. Dia datang ke dunia untuk mati. Dan dia tidak berkomentar, dia tidak menolak. Tujuan Bapaknya mengutus ke dunia adalah sebagai manusia yang harus mati di kayu salib. Yesus tidak merasa sia-sia walaupun dia diutus untuk mati. Kira-kira saudara mau diutus untuk mati? Seringkali kita manusia kan begini ngomongnya. Kalau taunya aku hanya untuk mati, aku ngapain aku dilahirkan ke dunia? Dulu ada lagu itu, lagu lama. Untuk apa? Untuk apa? Ingat lagu itu? Untuk apa katanya? Dilahirkan? Dulu ada penyanyinya itu, seorang ibu yang gendut itu, lupa saya namanya. Dulu waktu saya masih remaja, kalau dinyanyikan lagu itu, dalam hatiku ini lagu putus asa. Lagu yang menyesali kelahirannya ke dunia. Tapi Yesus enggak nyesal. Dia diutus untuk mati loh. Tapi sebelum mati harus menderita dulu. Ya. Kira-kira kalau saudara diutus hanya untuk menderita gimana kira-kira? Lalu mati. Seringkali kita kan jadi anak Tuhan. Aduh, berat kali. Memperankan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Diutus untuk mati. Diutus untuk menderita. Diutus untuk menjadi hina. Berat menerimanya. Tapi Yesus sukses melakukannya karena apa? Dia merendahkan diri. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dia sukses memerankan tujuan Tuhan dalam hidupnya. Kalau saudara juga bisa sukses memerankan tujuan hidup yang ditentukan Tuhan untuk hidup kita, ingat, saudara akan menjadi orang yang paling diberkati. Maka di ayat 9, coba perhatikan ayat 9. Ayat 9. Ya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Karena dia sukses memerankan hidup sesuai dengan tujuan Tuhan. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Allah sangat meninggikan Yesus.
Kenapa? Karena dia berhasil memerankan kehendak Bapaknya. Dia berhasil memerankan tujuan Tuhan dalam hidupnya. Seringkali kita, saudaraku, gagal memerankan tujuan Tuhan. Lumayan kalau gagal nggak mau. Seharusnya kita mau. Ada lagu lama kita, begini lagunya. Seperti Yesus. Seperti Yesus. Itu saja ku minta. Dalam jalanku sampai ke surga. Saya mau seperti Yesus. Itu lagu lama, saudaraku. Seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja ku pinta. Dalam jalanku sampai ke surga, saya mau seperti Yesus. Kenapa Yesus sukses? Karena dia menjalankan hidup yang dirancang oleh Bapaknya. Memang berlawanan dengan kehendaknya. Pada saat kapan berlawanan kehendak Yesus dengan kehendak Bapaknya? Saat diproses, diolah di Taman Getsemani. Saat itulah kita tahu bahwa Yesus masih memiliki perlawanan dengan kehendak Bapaknya. Dia sempat berkata kepada Bapaknya, jikalau engkau mau, nyahkanlah cawan ini dari hadapanku. Tapi apa kata Yesus? Tetapi bukan kehendakku yang jadi. Kehendakmu? Bayangkan di detik-detik terakhir sebelum dia ditangkap. Masih ada dalam dirinya kehendak. Kehendak siapa yang berlawanan? Itu kehendak kemanusiaan. Yesus kan 100% manusia. 100% Allah. Dalam kehendaknya, dalam sebagai manusia, dia ingin menolak salib, menolak penderitaan, menolak siksaan. Maka sempat dia berkata, jikalau engkau mau, nyahkanlah cawan ini dari hadapanku. Tapi akhirnya Yesus berkata, tapi bukan kehendakku yang jadi. Kehendakmu jadilah. Setelah dia mengatakan kehendakmu jadilah. Al-Guju yang diutus oleh para imam-imam kepala. Yang diutus pengadilan agama. Untuk menangkap dan menyalibkan Yesus Kristus. Siap mengeksekusinya. Dan akhirnya saudaraku, dalam lanjutan cerita itu, Yesus ditangkap. Tapi pada awalnya, ada kehendak manusia di dalam Yesus. Yang sebenarnya tidak dikehendaki Tuhan. Karena tujuan Tuhan dia harus mati. Harus mati.
Maka saudara, ini sebuah perjuangan. Perjuangan yang berat adalah memerankan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Berat, gak ringan saudaraku. Memerankan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka Tuhan menasehati murid-muridnya. Biar kita sukses memerankan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan lupa berdoa. Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Dengan berdoa Yesus sukses. Di Taman Getsemani tempat dia bergumul untuk mengalahkan kehendaknya. Maka saudara, kalau ada kehendak-kehendak yang lain yang berlawanan dengan kehendak Tuhan dalam diri kita, kalahkan itu lewat berdoa. Haleluya. Haleluya. Kalahkan lewat doamu. Katakan sama Tuhan, Tuhan ini sulit ku kalahkan. Tapi aku minta tolong, mampukan aku lewat pertolonganmu, lewat kuasa Roh Kudusmu, mengalahkan ini. Yesus bergumul di Taman Getsemani. Bukan untuk mengalahkan musuhnya, mengalahkan kehendaknya. Seringkali kita akan berdoa, senangnya ngusir setan. Setan, alas, setan bawah, setan atas, keluar kau. Setan kalau dia ngomong, dia bilang gini, nggak tahu kau, yang paling sulit bukan aku kau kalahkan, dirimu sendiri. Kalau setan itu dengar nama Yesus sudah terbirit-birit itu. Tapi diri kita ini, kehendak kita ini, untuk disesuaikan dengan kehendak Tuhan, perlu pergumulan. Perlu doa. Mengapa orang Kristen perlu berdoa? Kenapa orang percaya perlu berdoa? Karena ada hal-hal dalam diri kita yang perlu dikalahkan supaya kehendak Tuhan yang jadi. Haleluya. Haleluya. Dan kalau kehendak Tuhan yang jadi pasti yang terbaik loh. Amin. Haleluya. Kalau kehendak Tuhan yang terjadi pasti yang terbaik. Makanya setiap berdoa, jadilah kehendak. Bukan kehendakku. Apa? Mau cari kerja? Katakan, bukan kehendakku Tuhan, kehendakmu jadi. Mau cari jodoh? Oh, ini yang muda-mudi, mana muda-mudinya? Kemana semua muda-mudinya? Termasuk yang remaja-remaja. Supaya jangan nanti patah hati karena cinta monyet. Tahu cinta monyet? Remaja-remaja. Supaya tetap berkata, jadilah kehendak. Jadi kalau nggak jodoh, nggak panikot-nikotor, orang Batak bilang. Ini kalau udah putus cinta, mogok makan. Seminggu nggak makan. Orang tua khawatir. Tapi kalau udah doa, jadilah kehendakmu. Kalau putus di tengah jalan, berarti bukan kehendakku. Kehendak. Haleluya. Ini mungkin ada yang mau putus cinta. Kalau biasanya kalau Pak Pendeta udah ngomong gini, biasanya ada satu nubuat menyenter itu. Haleluya. Biar semangat kan, terutama yang muda-muda melayani. Jangan terganggu karena pacaran. Jangan terganggu karena si dia.
Enggak si itu, saudaraku. Coba kalau terganggu karena pacaran, terganggu karena uang, terganggu. Aduh, banyak ini pengganggu-pengganggu hidup kita ini. Pokoknya jangan berikan engkau digagalkan oleh siapapun. Oleh persoalan hidup, apalagi cuma orang lain. Bilang sama dia, aku nggak mau susah gara-gara kau. Halo, orang remaja. Jangan susah gara orang lain. Belum tentu dia cinta engkau. Kalau cinta monyet gampang aja. Padahal yang satu udah mati-matian. Tuhan, jangan pisahkan aku dengan dia. Tuhan bilang, harus kupisahkan kau dengan dia. Karena bukan itu kehendakku. Haleluya. Ya. Nah, sini belum ada yang putus cinta kan? Di sana sini banyak. Haleluya. Ya. Jadi kita perlu paham, saudaraku. Ya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Memberikan, mengaruniakan kepada dia nama di atas. Tak ada yang paling hebat dari Tuhan. Kenapa? Karena dia berhasil memerankan hidup sesuai dengan kehendak Bapaknya. Maka saya berani katakan orang paling sukses adalah Yesus. Kalau saudara mau menjadi orang yang paling sukses sekarang dan akan datang, kuncinya jadilah seperti Yesus. Haleluya. Makanya pagi-pagi kalau doa, jangan lupa Tuhan, aku mau menjadi seperti-Mu. Seperti Yesus. Seperti Yesus. Itu saja aku minta. Nggak usah minta macam-macam. Minta aja seperti Yesus, engkau pasti sukses. Haleluya. Masalah keuangan, engkau pasti sukses. Masalah apapun, engkau pasti sukses. Kalau engkau sudah menyatakan diri, kita mau seperti Yesus. Mau seperti Yesus. Waduh. Dalam hidup, dalam nikah, kalau udah mau seperti Yesus. Suami seperti Yesus. Istri seperti Yesus. Beres semua. Haleluya. Ibu-ibu senang gak punya suami seperti Yesus? Yang memiliki kasih yang luar biasa. Bahkan Alkitab mencatat dia menjadi kepala. Makanya yang pertama ibu-ibu doakan suami supaya berubah seperti Yesus. Jangan langsung Tuhan minta jabatan biar suamiku kaya, aku enak-enak. Belum tentu enak-enak engkau. Suamimu kaya tambah 3 lagi kata Pak Joni. Karena gak adanya duitnya, gak dicarinya yang lain. Kalau udah banyak duitnya, ya, siapa yang enggak melirik kepadanya? Langsung gini-gini. Karena kosongnya kantongnya. Gak ada yang mau lirik. Maka doakanlah seperti Yesus. Itu saja kita minta. Minta hidup seperti Yesus. Ini saudara, seringkali kita langsung minta, Tuhan kalau gaji suamiku 50 juta sebulan, aku akan berbahagia. Belum tentu, salah doamu itu. Jangan minta dulu uangnya tambah. Minta dia dulu seperti Yesus. Kalau dia sudah seperti Yesus, senang atau susah, engkau akan bahagia. Haleluya. Ya kalau udah seperti Yesus, apa yang gak bisa mujizat terjadi? 5.000 orang makan, gampang. Modalnya berapa? 5 roti, 2 ikan. Kalau diberkati, mampu dikonsumsi lebih kurang 5.000 orang. Artinya kalau udah seperti Yesus,
mau melakukan firman, mau menghargai firman, mau hidup sesuai dengan firman, ada mujizat. Jangan minta uang dulu, jangan minta fasilitas dulu. Mintalah hidup seperti Yesus. Haleluya. Ini doakan supaya seperti. Tapi kalau seperti Yesus, suami coba atau istri suka ibadah enggak? Ya pasti dong, untuk menyenangkan hati Bapaknya. Yesus setiap sabat masuk ke bait Allah loh. Berarti dia sangat menghargai ibadah. Ya khotbah lagi di bait Allah. Nah, itu ciri khas seperti Yesus. Tapi kalau nggak mau seperti Yesus, cuma hari Natal ibadah, ini masih jauh seperti Yesus. Kalau seperti Yesus suka doa, suka. Yesus siang hari dia pelayanan penginjilan, malam hari dia doa. Itulah hidup seperti Yesus. Ya, bukan malam hari main skater. Sini nggak ada. Kalau hidup seperti Yesus, aduh, pasti paling berbahagia, saudara. Amin. Ini yang kita minta dulu dari Tuhan. Minta. Jangan lupa berdoa, Tuhan, ubahkan dulu hidupku seperti Engkau. Dengan sendirinya berkat-berkat yang lain akan Tuhan percayakan. Haleluya. Karena wadahnya sudah siap. Wadah untuk diberkati itu harus ada. Untuk mengadakan mujizat Tuhan, merubah air jadi anggur, harus ada wadahnya. Apa wadahnya? Goci-goci, tempayan-tempayan. Itu wadahnya. Lalu Yesus perintahkan apa? Isi tempayan air. Tempayan itu penuh dengan air. Jadi mujizat itu pun punya proses. Ada wadah untuk tempat diisi. Lalu diisi. Tiba waktunya, cedoklah katanya. Air itu telah berubah menjadi anggur. Hidup saudara dan hidup saya harus menjadi wadahnya. Wadah tempat Tuhan menyatakan mujizatnya. Haleluya. Haleluya. Kalau udah siap kita menjadi tempatnya, wadahnya, nggak usah repot-repot. Tuhan sudah siapkan mujizat. Yakinlah mujizat miskin jadi kaya pun sampai hari ini berlaku. Haleluya. Yakin saudara? Mujizat yang susah mendapatkan penghiburan masih yakin? Kalau udah mau diisi, yang lemah pun bisa jadi kuat. Asal kita mau. Berikan kesempatan hidup ini menjadi wadahnya. Tempat Tuhan menyatakan berkat dan mujizatnya. Nikah yang bagaimana? Yang berhak menjadi nikah yang diberkati. Jadilah nikah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Gak usah repot-repot. Ya, asal udah sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan yang berperkara. Tuhan yang buat mujizat sesuai dengan apa yang kita perlukan. Haleluya. Apapun yang Anda butuhkan. Gak usah khawatir nanti gimana, dari mana. Sorga itu gak kurang. Semua ada padanya. Kalau dia ada pada saudara, Anda akan cukup. Dia cukup bagi kita. Bahkan lebih dari yang kita pikirkan dan doakan. Ada pada Yesus. Haleluya. Haleluya. Ya. Dulu waktu saya belum alami semua, nggak berani saya mengkhotbahkan. Tapi setelah saya alami baru saya bilang, betul Tuhan. Lebih dari yang kita pikirkan dan doakan.
Tuhan sanggup melakukan untuk kita. Betul, Tuhan sanggup. Sampai hari ini Tuhan sanggup. Sampai selama-lamanya Tuhan sanggup. Itulah Tuhan yang Anda percayai. Haleluya. Haleluya. Jadi ini konsepnya. Maka Judas sangat mengerti akan hal ini. Jadi poin yang pertama, perjuangkan imanmu yang bertujuan kepada keselamatan. Perjuangkan. Iman ini diperjuangkan. Bukan iman itu datang tiba-tiba, enggak. Ya. Iman itu dikatakan Rasul Paulus kepada orang Roma, timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi kalau saudara mau memperjuangkan imanmu, buka telinga rohani dan telinga jasmani untuk mendengar firman Kristus. Kalau dalam istilah Yesaya pasal 26, cari dengan sepenuh hati. Cari dengan segenap jiwa. Rebut. Coba Yesaya 26 ayat 9. Ayat yang ke-9. Ya. Dengan segenap jiwa aku merindukan engkau pada waktu malam. Segenap Jiwa. Rindukan Tuhan. Rindukan firman Tuhan. Termasuk pada waktu malam. Walaupun kadangkala kita mau tidur, tapi jiwa saudara merindukan Tuhan. Merindukan firman. Teruskan. Juga dengan sepenuh hati, Ya. aku mencari engkau pada waktu pagi. Ya. Kalau disebut malam dan pagi berarti siang malam. Coba tempatkan Tuhan menjadi kerinduan kita. Malam atau pagi. Dengan sepenuh hati. Penuh hati, saudara. Cari dia. Nikmati hadiratnya. Rasakan kuasanya. Rasakan kehadirannya dalam hidup saudara. Dalam hati saudara. Dalam pikiran saudara. Waduh, kalau itu bisa kita rasakan. Hidup bersama dengan Tuhan. Tidak ada tandingannya. Maka dikatakan, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah dalam kekudusanmu, ku angkat tangan, ku rindu dalam hadiratmu, sebab engkau yang kudus, anak dombaan, darahmu tercurah di atas Kalvari, sebab engkau yang layak terima puji, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Coba dengan segenap hati. Dengan segenap jiwa cari Tuhan. Waduh. Ya. Kalau Mazmur 77 ayat 7 berkata, kalau kita sudah cari Tuhan itu dengan segenap hati, segenap jiwa, kita dimampukan untuk tidak berdosa. Tidak berdosa.
Dosa itu datang mental. Dosa itu mau menjerat kita mental. Tadi saya waktu melayani di Balui, ada peserta lewat live streaming bikin seperti permohonan. Tuhan, jauhkanlah saya dari jerat-jerat manusia. Itu saya baca tadi. Saya udah mau ketawa waktu saya lagi bawa firman. Gak usahkan jerat manusia. Jerat setan pun gampang kita kalahkan. Kalau udah kita cari Tuhan dengan sepenuh hati. Haleluya. Gak usah jerat manusia, terlalu kecil manusia untuk dipatahkan. Begitu ya. Coba Mazmur 77 dulu ayat 7. Ayat 7. Ya. Aku sebut-sebut pada waktu malam dalam hatiku. Ya. Aku merenung dan rohku mencari-cari. Mencari-cari. Kalau kita mencari-cari sampai dalam roh kita. Dalam jiwa kita. Terjemah lain, jiwaku mencari-cari. Apa yang terjadi? Ayat 7. Ayat 8. Ayat 8. Untuk selamanyakah Tuhan menolak dan tidak kembali bermurah hati lagi? Ya, terus. Sudah lenyapkah untuk seterusnya kasih setianya? Telah berakhirkah janji itu berlaku turun-temurun? Iya. Terus. Sudah lupakah Allah menaruh kasihan? Atau ditutupnyakah rahmatnya karena murkanya? Ya. Maka kataku, inilah yang menikam hatiku. Iya, ini yang menikam hatiku. Ya. Sampai kita, saudaraku, menikmati Tuhan itu yang sungguh-sungguh luar biasa kasihnya. Ya. Kalau kita cari Tuhan sampai ke dalam roh kita. Oh, luar biasa. Ya. Dan dalam ayat yang lain, saudaraku, sampai membuat kita menang atas dosa. Ya. Coba kembali dulu Yesaya 26 tadi ayat 9. Ayat 9. Ayat 9. Ya. Dengan segenap jiwa aku merindukan engkau pada waktu malam. Ya. Juga dengan sepenuh hati aku mencari engkau pada waktu pagi. Ya, terus. Sebab apabila engkau datang menghakimi bumi, Ya. maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Ya. Penduduk dunia akan belajar apa yang Benar. Ya. Dalam terjemahan lain, saudaraku, atau dalam ayat yang lain, kalau kita mencari Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, kita dimampukan untuk tidak berbuat dosa. Coba Mazmur pasal 119 ayat yang ke-10 sampai 11. Ya. Mazmur 119 ayat 10 sampai 11. 119 ayat 10 ya. sampai 11. Dengan segenap hatiku aku mencari engkau. Ya. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintahmu. Terus ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Terus. Supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Kalau kita udah cari Tuhan dengan segenap hati, sampai firman kita simpan di dalam hati kita, apa yang terjadi? Alkitab mencatat di sini, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Maka ini dulu dinyanyikan ini. Maka perkataanmu telah ku taruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Kalau bahasa Bataknya mantap lagi. Sai hupeop tok tong hatami ale Tuhan, bain sulu-sulu dipati. Unang magoau daosian ho, mangolu tok tok audio.
maka perkataanmu telah ku taruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Mari cari firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Dengan sepenuh hati itu melepaskan kita dari semua. Dari jerat apapun kita lepas. Maka tadi pagi saya katakan, hal yang paling kuat kita gunakan untuk mempertahankan iman kita. Kalau kita belajar suratan Yudas, yang pertama iman, yang kedua pengharapan, yang ketiga kasih. Kalau 3 poin ini kita simpan dalam hidup kita, kita cari menjadi kebutuhan kita yang terutama, kita akan berhasil memperjuangkan iman kita. Yang pertama tadi, kita berjuang untuk mempertahankan iman yang bertujuan kepada keselamatan. Yang kedua, kita berjuang dalam mempertahankan iman melalui pengharapan. Pengharapan untuk dimampukan melewati penderitaan kalau kita mau hidup kudus. Pengharapan dalam kekudusan. Dan yang ketiga, kita berjuang untuk mempertahankan iman lewat kasih. Supaya lewat kasih kita dimampukan Tuhan. Bukan saja untuk hidup suci, tapi menjadi orang yang paling dekat dengan Tuhan. Dan poin yang terakhir, poin yang ketiga adalah kasih. Kasih adalah yang paling kuat. Karena kasih itu memampukan kita apa, saudara? Memampukan kita hidup dalam Tuhan. Tuhan di dalam kita. Itu lewat kasih. 1 Yohanes pasal 3 ayat 23. Kalau kita sudah saling mengasihi, Dia tinggal dalam kita. Kita tinggal dalam Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat 23. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya. Ya, terus. Dan supaya kita saling mengasihi. Saling mengasihi, terus. Sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Apa berkatnya ayat 24? Barang siapa menuruti segala perintahnya, ya, ia diam di dalam Allah. Dia diam di dalam Allah. Di dalam Allah, terus. Dan Allah di dalam dia. Terus. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Kalau kita saling mengasihi, itulah bukti kita melakukan perintah Tuhan. Dia diam di dalam kita. Allah berdiam dalam kita melalui apa? Melalui kasih-Nya. Bagaimana prakteknya? Ketika kita mengasihi Tuhan dan saling mengasihi, maka kita nggak lepas dari Dia. Maka kasih itu paling kuat mengikat. Mengikat apapun namanya, kalau kasih itu ada. Persaudaraan kita tidak akan luntur kalau tetap dasarnya kasih. Nikah kita nggak akan luntur kalau tetap ada dasar kasih. Mungkin ada kesalahan, tapi adalah kemampuan untuk mengampuni kalau ada kasih. Haleluya. Kalau ada kasih kan ada kemampuan untuk memberi pengampunan. Suami mampu memberikan pengampunan untuk istrinya. Istrinya mampu memberikan pengampunan untuk suaminya. Orang tua mampu memberi pengampunan terhadap anak-anaknya.
Anak-anak juga mampu memberikan pengampunan kepada orang tuanya, tidak menyimpan akar kepahitan. Kuncinya apa? Kasih. Haleluya. Di dalam kasih ada kemampuan. Haleluya. Sejahat apapun suamimu, istrimu, kalau modal kasih itu tetap ada dalam hidupmu, waduh, engkau akan berkata, Tuhan saja mengampuniku. Kenapa aku tidak bisa mengampuninya? Tuhan saja menerimaku. Yakin saudara terima? Tuhan terima saudara? Ya. Kalau belum yakin nyanyikan itu. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain Yesus. Kalau Tuhan sanggup menerima saudara, kenapa saudara tidak sanggup menerima orang lain? Saya pernah mendamaikan suami istri yang kelahi. Ya. Saya tanya istrinya, kenapa kau nggak mau mengampuni suamimu? Sudah kuampuninya, Amang, katanya. Tapi bekas tangannya di sini itu, Amang. Ini pernah ditinju, Amang. Nggak bisa kulupakan. Saya bilang, berarti kau belum mengampuninya, Bu. Kalau kamu mengampuninya, ya, bekas tangannya pun itu terlupa. Seperti Yesus mengampuni kita. Bukan saja diampuni, ditutup. Lembarannya ditutup menjadi putih. Nggak nampak bekasnya. Jadi kalau ada kasih saudaraku, ada kemampuan. Haleluya. Nggak dendam, nggak benci, nggak diingat-ingat. Seringkali saudaraku, ya dalam nikah ini kan seringkali karena kita ungkit-ungkit. Dulu kau kan gitu, dulu kau kan gitu. Muncul lagi pertengkaran babak baru. Harusnya kan udah selesai. Tapi karena diungkit-ungkit terus, muncul lagi persoalan baru. Meledak lagi bomnya. Jangan sampai mati nggak selesai-selesai, saudara. Bila penting berangkatkan suamimu ke sorga dengan damai. Haleluya. Mau mati dia udah gini-gini. Pap, udah kompuninya aku semua. Datang sana, ya udah beres semua. Borak mau tusur gue gitu. Enak gitu kan. Jangan disimpan. Kasih itu mampu. Bukan saja menghapus, menutup dan melupakan. Haleluya. Jangan ingat 20 tahun lalu, 30 tahun lalu. Yang lucunya 50 tahun lalu. Ku ingat 50 tahun yang lalu. Aduh, kalau Tuhan gak melupakan dosa kita 50 tahun lalu, saya pun gak berani jadi pendeta di sini. Kalau Tuhan tidak mengasihi saya, gak berani saya berkhotbah di tengah saudara. Kalau diingat 50 tahun yang lalu. Tapi ada kasih yang sempurna. Itulah kasih yang paling kuat. Yang harus tetap kita miliki untuk iman kita tetap bisa diperjuangkan. Haleluya. Haleluya. Makanya saudaraku, kekuatan kita tergantung kasih. Kasih apa yang kita miliki? Kasih dunia kah atau kasih Bapa? Kalau Anda memiliki kasih dunia, Anda nggak mampu. Kalau kasih dunia nggak mampu memberi pengampunan. Kasih dunia tidak akan mampu berkorban. Itu sebabnya Rasul Yohanes berkata dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15. Kalau yang kita miliki hanya kasih dunia,
kita kehilangan kasih Bapa. Gak mampu kita. Dengan kasih dunia, gak mampu untuk bertahan. Dengan cinta dunia, gak mampu. Misalkan cinta karena kecantikan. Mengasihi karena kecantikan. Mengasihi karena kegantengan. Mengasihi karena kaya. Tidak mampu membuat nikah kita bertahan. Nanti orang Medan katakan, ada uang abang sayang, nggak ada uang abang melah. Itu kalau kasihnya kasih dunia. Tapi beda kalau karena kasihnya Tuhan. Ayat 15 dulu. Ayat 15. Ya. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Ya, terus. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Kasih Bapa tidak ada di dalam orang itu. Kalau engkau mengasihi dunia. Sekarang menjadi pertanyaan kita. Kasih apa yang ada dalam hidup saudara? Kalau Anda memiliki kasih dunia, tidak ada kasih Bapa dalam hatimu. Tapi kalau Anda memiliki kasih Bapa dalam hatimu, engkau mampu mengalahkan kasih dunia ini. Dan kasih Bapa itu kasih yang agape, kasih yang permanen. Haleluya. Haleluya. Kalahkan kasih dunia dengan kasih Bapa. Jangan biarkan kasih Bapa kendor dan hilang dari hidupmu. Karena engkau mengasihi dunia. Kalahkan semua itu. Maka selalu saya katakan untuk memiliki kasih Allah. Pintu masuknya adalah keinginan. Keinginan akan Tuhan. Keinginan akan firman. Keinginan akan ibadah. Itu pintu masuk kasih Bapa dalam hidup kita. Begitu juga pintu masuknya kasih dunia. Juga lewat keinginan. Maka 16, saudaraku. Pintu masuk kasih dunia dalam hidup kita juga keinginan. Coba, keinginan apa? Ayat 16. Ya. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, terus bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Pintu masuknya kasih dunia ke dalam hati kita adalah keinginan-keinginan. Begitu juga pintu masuknya kasih Bapa. Kalau kasih dunia masuk lewat keinginan, maka juga kasih Bapa masuk lewat keinginan. Keinginan apa? Perkara-perkara yang rohani. Carilah perkara di atas. Pikirkanlah perkara di atas. Maka kasih Bapa masuk dalam hidup kita. Haleluya. Kalau itu ada pada kita, kasih Bapa yang masuk, kita adalah orang yang terkuat karena Tuhan. Haleluya. Mau kuat, mau menang, hanya dengan kasih Bapa Anda bisa menang. Dengan kasih dunia Anda akan kalah. Oleh sebab itu sore hari ini, dalam memperjuangkan iman kita, sampai kita tetap menjadi orang diselamatkan, sekali lagi, tetap miliki iman yang bertujuan keselamatan, miliki pengharapan yang kudus, supaya sanggup menderita, miliki kasih agape, kasih Kristus, untuk saudara bisa memiliki persekutuan yang kuat, yang manis, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Karena kita mau perjamuan kudus, saudaraku. Biarlah Tuhan menolong saudara, menolong saya, dan menguatkan kita semua dengan pertolongan Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Segala hormat